Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada segenap pemirsa channel YouTube NU Kedawung dimanapun berada yang kami hormati, khususnya para warga jamaah Nahdien Nahdiyat yang ada di wilayah Kecamatan Kedawung, semua yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lewat channel YouTube NU Online NU Kedawung di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang kita terima mari kita ikrarkan lagi dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dalam bulan ini, dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, dan juga barokah kita memperbanyak sholawat, membaca Quran, dan juga amaliyah sunnah yang lain menjadi salah satu sarana kelak di yaumul kiamat kita diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara semua yang kami hormati, di bulan Ramadan ini mari kita selalu berikhtiar bagaimana kita ini menambah amal ibadah kita, dan tentunya kita harus mengawali menata niat kita dengan niat ikhlas mencari ridha Allah sesuai apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala amal yang kita laksanakan ini harus diniati, segala sesuatu amal ibadah harus kita niatkan, karena amal itu sesuai dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan ujrah ataupun akan mendapatkan pahala barokahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka di hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa amal, khususnya amal baik, amal soleh, itu harus diniatkan, harus diniati. Kalau bisa niatnya jangan hanya satu, niatnya banyak. Misal kita mengikuti rangkaian ibadah di malam bulan suci Ramadan, diawali dengan sholat isya, kemudian sholat taraweh, sholat witir, dan ibadah yang lain di majelis. Di situ ada di dalam masjid, di dalam musola, di suatu tempat ibadah yang dihadiri oleh banyak orang, banyak jamaah. Itu mari kita niatnya diperbanyak sesuai apa yang tercantum di kitab Risalatul Mu'awanah seorang wali kutub. Di sana dijelaskan wa'lam annahu yutasawwaru ayat stami'a fil amalil wahid niyatun kasirah wa yakunu lil amili bi kulli niyatin minha sawabun tamun. Ketahuilah bahwasanya satu amal ibadah itu bisa diniatkan niat yang banyak, karena niat yang banyak itu akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala yang banyak. Maka ketika kita menghadiri, mengikuti ibadah di masjid, di musola, di majelis-majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, kita berusaha untuk memperbanyak niat. Mungkin bisa diawali satu, kita niat mencari ridho Allah. Yang kedua, niat silaturahim, nyambung pas seduluran dengan tetangga kita, dengan saudara kita, barokah kita berjamaah di masjid, di musola, menghadiri pengajian-pengajian, saudaranya tambah banyak, mempererat tali persaudaraan. Bisa juga niat kita ditambahkan niat yang lain. Misalnya bisa kita niatkan ketika kita menghadiri di suatu majelis dengan niat menambah ilmu,
Jangan sampai setiap hari kita ini tidak menambah ilmu pengetahuan kita, menambah ilmu agama kita. Saya teringat bahwa seorang alim alamah Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau pernah menyampaikan bahwa la tafroh illa bi ziyadati ilmin au amalin solihin fa innahuma rafiqoka yashabanika fil qabr. Imam Ghazali menyampaikan la tafroh, janganlah engkau bahagia, jangan seneng-seneng. Jadi setiap hari ini jangan sampai kita terlalu seneng, terlalu bahagia. Maksudnya apa? Seneng boleh, tapi jangan over. Seneng boleh, illa bi ziyadati ilmin au amalin sholih. Setiap hari kita monggo, kita seneng boleh, tapi jangan sampai kesenangan kita ini tidak diikuti dengan bertambahnya ilmu agama dan bertambahnya amal sholih. Nah, ini bisa menjadi motivasi kita dengan tambahnya ilmu, dengan bertambahnya amal sholih, amal kebaikan. Ini akan bisa menjadikan teman kita. Lanjutnya tadi fa innahuma rafiqoka yashabadika fil qabri. Karena dengan tambahnya ilmu, dengan ilmu dan amal sholih, itu akan bisa menjadikan teman kita, menjadikan sahabat kita kalau kita sudah berada di alam barzah, yaitu alam kubur. Para pemirsa yang berbahagia, perlu kita pahami bersama bahwa dengan bertambahnya ilmu setiap hari, kita sering mendengarkan kultum-kultum di masjid-masjid, di musola, dan juga mendengarkan tausiah, ceramah, mau'izah hasanah. Itu kita niatkan juga menambah ilmu, dan sekaligus kita insya Allah menambah amal sholih kita. Ada juga di saat kita mendengarkan kultum ceramah, itu ada kotak infak yang keliling, itu bisa diinfakkan, diisi, juga menambahkan amal kebaikan kita. Maka di salah satu kitabnya Hadratus Syekh Basyim Asy'ari, Muassis Jamiyah NU, di kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di sana dijelaskan anna khuduro fi majlisi dzikrin, anna khuduro fi majlisi dzikrin afdalu min alfi sholati rakatin wa min syuhudi alfi janazatin wa min iyadati alfi maridin. Bahwasanya kita menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, di sana dijelaskan tentang tata cara bagaimana ibadah yang benar, ubudiyah, mulai dari toharoh, sholat, dan seterusnya ya. Kita menghadiri majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu, itu lebih mulia, lebih afdol, lebih utama dibandingkan kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Mungkin Bapak Ibu kalau ditanya apakah sudah pernah selama ini panjenengan melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, mungkin belum pernah. Nah, ini kita menghadiri sekali majelis, insya Allah barokahnya banyak ya, lebih utama dibandingkan melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Dan juga lebih utama lagi kita menghadiri majelis-majelis, lebih utama kita ini takziah, layat ya, 1000 jenazah, 1000 mayit. Serta satu lagi, lebih utama kita menjenguk besuk kepada orang-orang saudara kita yang sakit, 1000 pasien. Masya Allah. Maka para Bapak Ibu saudara semua, momentum di bulan suci Ramadan ini mari kita pakai, kita laksanakan, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara memperbanyak ibadah sunnah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Dan tentunya di setiap hari kalau tidak ada udzur, panjenengan bisa menghadiri, mengikuti sholat wajib di masjid terdekat, musola terdekat panjenengan, apalagi di malam harinya ditambahkan sholat-sholat sunnah. Itu merupakan bukti insya Allah kita semakin bertambah hari, secara hakikatnya ini kita usia, jatah umur kita di dunia ini semakin berkurang. Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang selanjutnya
di bulan suci Ramadan ini, mari berupaya selalu kita berikhtiar, karena kita ini hidup di masyarakat tidak sendirian. Kita mempunyai tetangga, ada istilah hukukul jiron, punya hak-hak tetangga. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada orang yang sedang bahagia, tetangga kita, ada teman, ada saudara seneng, mari kita juga ikut seneng dalam arti, oh tetangga teman saya ini baru merasakan kebahagiaan ini. Mungkin kemarin ada acara walimatul urus, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tasyakuran, tetangga kita juga ikut berbahagia. Jangan sampai terbalik, ada tetangga yang susah, kita malah seneng. Ada tetangga yang seneng, kita malah susah, itu kebalik. Jadi ada tetangga yang susah, bahasa Jawanya wong liya seneng, tonggone seneng, awake melu seneng. Tonggone susah, awake melu susah. Maka yang sebagai closing di majelis yang berbahagia ini, tentunya kami semua mengajak khususnya kepada diri pribadi saya sendiri dan juga para jamaah, para bapak ibu semua, mari kita selalu berupaya untuk menjadi insan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain sesuai sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain, dalam artian sesuai kapasitas, sesuai kemampuan, sesuai ilmu yang kita miliki ini. Bagi yang profesinya non sewu, maaf, sebagai petani, silahkan ilmu panjenengan sebagai petani bisa ditularkan. Bagaimana tata cara budidaya tanaman yang baik, bisa subur, bisa menghasilkan panen yang melimpah ruah, yang barokah, itu bisa panjenengan tularkan kepada sesama petani. Dan juga profesi yang lain, ini tentunya panjenengan sendiri yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Di momen bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada khilaf, ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.